Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan iman yang indah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita membaca konteks firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20, mulai dari ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada waktu itu Thomas, salah seorang murid Yesus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka ketika para murid menyampaikan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya apa yang dikatakan oleh para murid yang lain. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jemaat Tuhan yang terkasih, kemudian lewatlah 8 hari, para murid kembali berkumpul bersama-sama dengan Thomas, dan Yesus hadirlah di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus menyuruh Thomas untuk mengulurkan tangannya dan mencucukkannya dalam lambung Yesus. Yesus mengatakan demikian, lalu Yesus menyuruh Thomas agar menjadi percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jemaat Tuhan yang terkasih, lalu Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah pengakuan iman Thomas di hadapan Yesus dan juga para murid yang lain. Pengakuan Thomas ini, Thomas mengaku ia percaya Yesus sebagai Tuhannya. Thomas mengaku ia percaya Yesus sebagai Allahnya. Pengakuannya ini muncul dari dasar hati yang paling terdalam. Pengakuannya ini tidak sekedar didasarkan oleh pengakuan para murid-murid, tetapi pengakuannya ini secara pribadi. Ia mengaku secara pribadi, ia percaya kepada Yesus. Ia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya secara pribadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, walaupun keyakinannya ini didorong oleh sikapnya sebagai seorang skeptis, seorang yang ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengambil keputusan secara pribadi dari dalam hatinya. Pengakuan iman Thomas ini adalah pengakuan iman yang didorong oleh sikap skeptisnya. Ia melihat baru percaya, tetapi pengakuan iman Thomas berbeda dengan kita orang percaya. Kita orang percaya, kita mengaku, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah pengakuan yang indah. Karena apa? Karena Yesus katakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kata Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jemaat Tuhan yang terkasih, pengakuan iman yang indah adalah iman yang tidak melihat namun percaya. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini, dan Tuhan tolong kami untuk selalu bersyukur dengan iman yang kami punya. Kami boleh mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, meskipun kami tidak melihat, tetapi kami mau berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita.
Tuhan memberkati kita.